Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wajun sudah ada, Bu Wajun? Halo, bisa dengar suara saya dengan jelas? Ini dengan Bu Ajun. Bu bisa Ya. jelas. Iya. Miss Anis, kita nunggu dulu kali ya, Miss. Ya, ini baru ada. Mana di mana cari? Ya, masih 55 peserta, harusnya kita ada 108 ya. Oke, 108 atau 110 bersama wali kelasnya. Tunggu sebentar ya. Oke, Miss. Ya, Bu. Atau kita bisa main game dulu kali Bu Wajun ya? Oh iya, boleh. Jadi yang terlambat biar ya. Jadi yang terlambat biarin nggak main game ya. Iya. Sudah siap semuanya? Kita main game dulu ya. Siap, Bu. Ya, Bu, bisa. Kemarin kalau Ibu bilang apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Belum pada sarapan ya? Belum. Oke. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Hebat. Kalau kemarin kita berburu Kalau kemarin kita berburu harta karun, sekarang kita berburu sesuatu yang ada di dekat kalian. Miss Anis akan berikan satu huruf, kalian yang menemukan barangnya apa. Siap? Siap nggak nih? Siap ya? Oke, kita mulai. Iya, bentar ya, ada WA. Oke. Kita mulai huruf pertama. Siap-siap. Huruf pertama apa ya kira-kira ya? Wah, akan nulis yang huruf yang gede banget. Kita mulai. Siap ya? Siap. Huruf pertama. B. Oke, silakan dicari. Saya apa ya? Buku. Oke, ada buku, Botol. ada botol. Lagi ada yang botol. Hebat. Apalagi nih? Bantal. 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 Bangku. Boneka, oke. Apalagi? Bangku. Bangku. Bola. Ih, lucu. Ada yang boneka kecil nih. Oh, ini biru. Baju. Baju, oke, betul. Sip. Oke, huruf kedua. Ih, masih banyak yang belum menyalakan kamera nih. Oke, silakan untuk dinyalakan kameranya. Ayo. Nggak seru deh. Ini sudah ada 89 orang. Oke. Terima kasih. 1, 2, 3. Huruf P. P. Huruf P. Pulpen. Oke, terus. Peci. Iya, betul. Aku. Palu. Pulpen, pensil. Berarti ya, apalagi? Penghapus. Penghapus.
Garis. Penggaris, boleh. Apalagi? Payung. Pompa. Payung. Pompa. Payung, pompa. Oke, hebat semuanya. Pacul. Pacul. Doang Pancuran. kagak ada sekarangnya. Sebentar. Pancuran. Oke, sekarang kemarin kan ada tugas buat pohon harapan ya? Iya. Ya, Iya. sekarang misalnya Iya. mau screenshot nih tugas-tugasnya, boleh ditunjukkan ke kamera pohonnya? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Bentar ya, Bentar, jangan Bu. diturunin dulu. Mas, Ini mana ada nih berapa layar? pohon? 4. Ayo, ada 4 layar. Nyalakan kameranya, tunjukkan pohonnya. Bentar, masih banyak yang lupa ini linknya mana. Silakan ditunjukkan ke layar. Jadi kamarnya, Bun. Mana? Oke, 1. Jangan diturunin dulu ya, karena ada 4 layar ya. 1, 2, 3. Layar kedua. Dia lagi moto loh. 1, 2, 3. Ntar. Jangan diturunin dulu. Lagi. 1. Wow, ada yang gede sekali pohonnya. 2, 3. Satu lagi ya. Satu layar lagi. Wah, ini yang layar terakhir. Gelap semua. Nggak ada yang nyalain. Oke. Sudah 8.16. Terima kasih. Boleh diturunkan. Wah, ada yang pohonnya hebat sekali itu. Alvan. Semuanya sudah mengerjakan ya. Berarti sudah siap dengan buku tulis, alat tulisnya juga siap menyimak untuk materi selanjutnya. Ya. Silahkan Bu Wajun, boleh dimulai. 26. Jelas nggak soal sudah jelas suaranya? Agak keras sedikit Bu Wajun. Oh, terus ini gimana, Miss? Sudah? Oke, sip. Oke. Baik, kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Semuanya standby kamera. Kemudian di-unmute semuanya dulu ya. Di-unmute dulu ya. Di-mute dulu maksudnya. Sorry, keliru. Di-mute dulu semuanya. Boleh, silakan di-mute dulu. Ini masih ada yang belum di-mute. Ayo, di-mute dulu ya, Nak ya. Oke, Miss Anis nanti tolong bantu di-mute ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semoga kita dilimpahkan kesehatan oleh Allah dan dilimpahkan keberkahan. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Pembina Yayasan Keluarga Besar An-Najah, Ibu Dr. Anda Hajah Maisarah Matsuni. Yang terhormat Ketua Yayasan Keluarga Besar An-Najah, Bapak Arif Budiman SHLLM. Yang terhormat Kepala Madrasah Tsanawiyah An-Najah, Ibu Imas Uliyah SSM HUM. Yang terhormat Wakil Kepala Madrasah Tsanawiyah An-Najah, yang kami cintai segenap Dewan Guru beserta staf TU dan yang kami banggakan seluruh siswa-siswi MTS An-Najah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita panjatkan atas keberkahan dan kesehatan yang kita dapatkan pada hari ini.
Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Habibana wa Nabiyana Karimah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini tanggal 22 Juli 2021 dalam acara Maksama Madrasah Sanawiyah An-Najah tahun 2001-2022 dengan tema Generasi Kreatif, Mandiri, dan Sehat akan segera dimulai. Saya, Ibu Siti Wajul Anissa, sebagai MC akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua yaitu materi kedua. Acara keempat yakni games. Acara selanjutnya yaitu materi ketiga. Acara keenam yaitu istirahat. Acara ketujuh pemutaran film motivasi. Acara terakhir yaitu penutup. Baik, kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni materi kedua akan disampaikan oleh Bapak Saiful Bahri. Pada Bapak Saiful Bahri kami persilahkan. Gimana Bapaknya? Halo? Apa bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa Bu Ajun, sebentar. Oke, sebentar ya. Pak Saiful Bahri dipersilahkan. Ya. Terima kasih. Ibu Wajun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anak sehat? Maaf. Masya Allah. Pagi-pagi udah semangat ya. Udah sarapan semuanya udah? Belum. Ada. Belum. Wah. Udah belum? Jangan sampai nanti. Sudah. Ya, jangan sampai nanti pas acaranya berlangsung lemes pingsan. Ya, boleh sambil ngemil silahkan, sambil minum boleh silahkan. Yang masih senang bikin susu silahkan. Seperti pagi ini Bapak sambil minum susu jahe menghangatkan badan. Dengeran rasa seruput-seruputnya? Ya, baik. Terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan tentang tata tertib. Suara Bapak kedengeran? Kedengaran. Ini ada sekitar di sini orang berikut dengan panitia dan lain sebagainya. Coba di unmute dulu. Mikrofonnya di mute dulu mikrofonnya, jangan sampai terdengar suara-suara bising. Kalian dengarkan saja. Nanti kalau ada yang mau berbicara boleh dihidupkan, tapi kalau tidak ada yang berbicara, tolong di mute dulu mikrofonnya supaya terdengar semuanya, supaya jelas tidak ada suara-suara bising. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan atau melihat dan juga mempelajari sama-sama tentang tata tertib yang ada di MTS An-Najah, juga nilai-nilai atau moral yang ada di An-Najah, apa saja yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh,
peraturannya bagaimana dan lain sebagainya. Sekali lagi, mikrofonnya di mute dulu ya semuanya ya anak-anak ya, supaya suara-suara bising tidak terdengar. Baik, sebentar Bapak akan share screen-nya terlebih dahulu. Main apa? Baik. Ada game di HP Papa yang putih. Sudah terlihat semua? Sudah. Sudah. Baik. Sudah. Oke. Ya. Nah, Ya, oke, diperhatikan baik-baik ya. Ya, di sini ada bacaan ahlan wa sahlan bihudurikum bi madrasatis sanawiyatil islamiyati An-Najah. Welcome to MTS An-Najah. Selamat datang di MTS An-Najah. Karena kemarin masih ada bahasa Sunda. Tadinya mau dimasukkan, cuman sekarang bahasa Sunda mata pelajarannya tidak ada lagi dipelajari di MTS An-Najah. Maka ada 3, bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Selamat datang semua dan selamat bergabung anak-anakku di MTS An-Najah. Mudah-mudahan kalian semuanya merasa nyaman di MTS An-Najah dan sekarang sudah menjadi bagian daripada keluarga besar MTS An-Najah. Sebelum ke materi yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini, perkenalkan dulu. Nah, ini ganteng ya fotonya ya. Ya, Pak. Iya, Pak. ya Pak, ya. Ganteng banget. Iya dong, kan cowok, jadi ganteng. Kalau cewek cantik, ya setiap Ya, cowok ya. ganteng. Makasih, Pak. Oh, siapa yang bilang makasih? Cantik ya? Ya, baik. Ini nama Bapak Ahmad Saiful Bahri. Ya, ini kurang L, mohon maaf. Ahmad Saiful Bahri. MPD, ini ada belakangnya Ahmad Saiful Bahri MPD. Kemudian alamat Gria Cimangir. Ya, Cimangir Gunung Sindur. Jadi di perumahan Gria Cimangir Gunung Sindur Bogor. Pendidikan Bapak pernah dong sekolah SD seperti kalian ya. Sekolah SD Bapak 6 tahun. Tidak kurang, tidak lebih. Pas 6 tahun sekolah SD-nya. SD Gunung Sindur 3. Di ada Gunung Sindur. Kemudian setelah itu Bapak berlanjut ke MTS. Sama seperti kalian. Ya, sama seperti kalian di MTS. Saat ini bergabung di MTS An-Najah. Kemudian MTS-nya Bapak dulu di MTS Darut Tafsir. Jauh ya dari Gunung Sindur ke Bogor ke Ciampea, Cibanting, Ciampea, Bogor. Kemudian lanjut tuh dari MTS-nya dari Madrasah Sanawiyah Bapak lanjutkan ke Madrasah Aliyah. Ya. Jadi dari itu ke Madrasah Aliyah. Hai. Ada Goldie nggak? Kamu di mana? Sebentar ya. Sebentar dulu ya. Mana sih? Nggak kelihatan. Dasar. Hati-hati jatuh TV-nya ke situ. Ya, baik. Jadi Bapak dari Madrasah Sanawiyah lanjut ke Madrasah Aliyah. Jadi sinkron tuh. Dari Sanawiyah ke Madrasah Aliyah. Tempatnya sama di Darut Tafsir, Cibanting, Ciampea, Bogor juga. Ya. Kemudian selesai di Madrasah Aliyah. Kalau di An-Najah tuh ada namanya. Ya, Jun. Sebentar.
Sebentar ya. Jadi dari Madrasah Sanawiyah, Bapak lanjut ke Madrasah Aliyah di tempat yang sama, Cibanteng, Ciampia, Bogor. Nah, itu arahnya kalau mau ke IPB, nah itu ada lewat di sana di IPB. Jadi 6 tahun Bapak pindah ke daerah Bogor. Ya, tetap sih masih Bogor-Bogor juga, cuman berbeda tempat aja. Ya, cuman beda tempat aja. Hanya beda tempat saja selama 6 tahun di sana. Setelah itu melanjutkan kuliah. Nah, kuliah Bapak waktu itu dapat PMDK. Nah, PMDK itu program orang-orang yang berprestasi waktu itu dan masuk di UIN Syarif Hidayatullah di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, nah, gelarnya SPD. Nah, kemudian S2-nya Bapak lanjut di Unindra Jakarta jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, ya, gelarnya MPD. Itulah kenapa di belakangnya ada kata MPD ya. Kemudian pernah ikut kursus di BBC English Course Pondok Cabe. Dan pekerjaan sekarang guru MTS dan pesantren, Bapak ngajar juga di pesantren, mata pelajarannya sama, bahasa Inggris sesuai dengan kuliah. Kemudian selain guru di MTS ataupun di pesantren, juga Bapak sebagai guru BP atau BK di MTS An-Najah. Apa itu BP BK? Nanti Bapak jelaskan ya. Wali kelas, sekarang jadi wali kelas 91 di MTS, juga wali kelas di pesantren kelas 9. Itu singkat perkenalan Bapak, kalian bisa panggil Bapak dengan sebutan Pak Epul atau Pak Saipul gitu ya. Nah, biasanya sih kakak-kakak kelasnya manggilnya Pak Epul. Begitu. Berikutnya kita akan masuk ke tata tertib MTS An-Najah. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Baik, Bapak lanjutkan ya. Tata tertib MTS An-Najah, tugas dan kewajiban siswa. Di lembaga manapun pasti ada tata tertibnya. Tidak mungkin tidak ada tata tertib. Ya, ada semua tata tertibnya. Mau di sekolah misalnya, mau di masjid, atau mau dimanapun. Nah, tolong itu jangan dicoret-coret ya. Mau dimanapun itu pasti akan selalu ada tata tertib yang harus diikuti. Nah, yang pertama, tata tertib yang pertama itu adalah aturan berpakaian. Nah, ini aturan berpakaian kalian untuk di MTS An-Najah. Siswa berpakaian rapi, sopan, bersih, dan tidak ketat. Celana pensil untuk laki-laki dan rok di atas mata kaki untuk perempuan. Jadi rapi ya, dimasukin bajunya kalau memang hal itu harus dimasukkan. Sopan, ya, nggak kucel, bersih, artinya nggak kotor, ya, tidak ketat pakaiannya. Yang dimaksud dengan tidak ketat, tidak jangkis. Nah, kalau orang-orang dulu bilang bahasanya ada jangkis. Jadi bajunya yang harusnya dipakai adik kamu pakai buat kamu. Itu jangan ya. Nah, itu yang bajunya kecil. Jadi pakai saja apa yang sudah kalian dapatkan dari sekolah, seragamnya, itu dipakai. Yang laki-laki celananya tidak boleh dijadikan kuncup atau celana pensil. Itu nggak boleh. Biasanya kalau ketahuan nanti Bapak gunting tuh secara langsung. Ya, atau biasanya kasih peringatan dulu, kalau masih begitu aja baru digunting celananya supaya tidak pensil lagi. Kalau untuk perempuan tidak boleh roknya di atas mata kaki, ketutup mata kakinya. Jadi tidak diperbolehkan menggunakan rok yang berada di atas mata kaki atau mata kakinya kelihatan. Jadi harus tertutup. Dimasukin gitu ya, jangan berantakan. Kalau ada badge-nya, logonya dipakai gitu ya, dijahit. Pokoknya biar rapih lah ya. Jangan seenaknya ya, jangan kumal. Jadi kalau orang rapih itu kan kelihatannya berwibawa. Jadi salah satu untuk menimbulkan kewibawaan itu ditampilkan dengan kerapihan, kesopanan, kebersihan. Nah, itu juga bagian daripada membentuk kewibawaan seseorang. Itu satu ya. Paham ya nomor satu ya. Jadi pakaiannya rapi, sopan, bersih, tidak ketat. Nah, apalagi perempuan jangan sampai memakai pakaian yang ketat. Nah, seorang perempuan muslimah ketika menggunakan pakaiannya sudah muslimah, tapi perempuan itu pakaian muslimahnya ketat, memperlihatkan lakukan tubuh sama saja artinya itu haram. Nah, artinya memperlihatkan bentuk tubuhnya, tidak boleh ya. Jadi nggak boleh yang ketat-ketat ya, yang biasa aja. Ya.
yang menutup aurat semuanya, jangan sampai terlihat lekukan tubuh. Yang kedua, memakai sepatu berwarna hitam lengkap dengan kaos kaki. Ini kalau sudah masuk tatap muka nanti ya. Jadi kalau masih daring nanti ya nggak apa-apa lah ya, nggak pakai seragam juga ya. Tapi kalau ketentuannya harus menggunakan seragam, maka harus pakai seragam. Kemudian memakai sepatu berwarna hitam lengkap dengan kaos kaki, ini peraturan yang ada di MTS An-Najah ketika tatap muka. Bagaimana kalau nggak tatap muka? Tetap harus rapi. Selama daring tidak boleh pakaiannya pakai apa namanya singlet doang misalnya, laki-laki, apalagi perempuan. Wow, jangan sampai begitu ya selama daring ini ya. Pokoknya semua harus rapi pakaiannya. Pak, emang harus pakai sepatu juga kalau daring? Nggak perlu. Ini untuk yang tatap muka nanti di MTS An-Najah. Ya kalau sudah berlaku tatap muka, sepatunya hitam. Mereknya apa? Bebas, apa saja ya. Tapi jangan yang menyulitkan orang tua. Jangan yang minta mahal, misalnya beli sepatu yang harganya 5 juta. Jangan ya. Yang biasa aja ya. Yang harga berapa puluh ribu lah gitu ya. Dan plus kaos kakinya. Yang ketiga, diwajibkan menggunakan seragam yang telah disediakan oleh madrasah. Ini kalau sudah tatap muka. Kalau masih daring, nggak apa-apa ya. Asal pakainya pokoknya sopan, rapi ya. Kalau masih daring itu ya. Tapi kalau sudah tatap muka, wajib tuh seragamnya dipakai. Kan sudah dapat semuanya dari sekolah ya, dari madrasah ya. Kemudian yang keempat, wajib membawa perlengkapan sholat dan buku Al-Munjiyat. Nah, ini ya. Perlengkapan sholat dan buku Al-Munjiyat. Ya. Artinya, ini berlaku nanti untuk pembiasaan, kemudian juga berlaku untuk sholat duha, kemudian juga berlaku nanti tadarus tidak melulu menggunakan Al-Qur'annya, sekali-kali waktu itu menggunakan buku Al-Munjiyat yang warna hijau, itu ada logo MTS, ada logo An-Najahnya, kemudian perlengkapan sholat, kalau laki-laki ya tentu peci gitu ya, itu harus ada juga, kemudian kalau nanti sudah tatap muka bawa sajadah masing-masing gitu ya. Kalau perempuan berarti bawa mukenanya masing-masing, tidak diperkenankan untuk meminjam kepada siapapun. Sama Al-Munjiyat juga tidak diperkenankan minjam kepada siapapun. Berikut juga dibawa dengan buku penghubungnya. Nah, ini buku penghubung. Nah, seperti ini nih buku penghubungnya nanti dibawa ya. Nah, pagi-pagi kan kita ada kegiatan pembiasaan ya selama daring ini ya. Tadi pagi juga sudah melakukan pembiasaan. Baca doa, sholat duha itu ada di buku Al-Munjiyat. Kalau belum hafal, dibuka Al-Munjiyatnya. Nanti juga ada surat-surat pilihan. Sekali waktu kita akan baca dari Al-Munjiyat surat-surat pilihan. Kemudian nanti biasanya ada hari-hari tertentu itu membaca, ada yang baca Aqidatul Awam, ada baca Asmaul Husna, ada baca ayat 15, ayat 7, Haikal 1, 2 terus. Nah, itu juga dibaca. Seperti kemarin, hari Senin kita mengawali kegiatan doa bersama, itu ada pembacaan doa Arafah misalnya. Itu ada di buku Al-Munjiyat. Semuanya insya Allah lengkap di situ. Tata cara sholat duha, tata cara sholat tahajud, dan lain hal sebagainya ada di buku Al-Munjiyat. Maka semua siswa diwajibkan membawa perlengkapan sholat dan buku Al-Munjiyat sebagai panduan untuk ibadah kita di MTS An-Najah dan juga panduan ibadah kita selama daring. Karena nanti juga ada sholat zuhur, ya, itu juga ada pemantauannya dari wali kelasnya masing-masing. Itu aturan berpakaian. Berikutnya aturan belajar. Belajarnya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Ya, aturan belajar dari Senin sampai dengan Sabtu. Biasanya kalau normal kita mulai dari jam 6.50. Kalau normal ya, 6.50 sudah mulai pembiasaan, sholat duha, tadarusan. Ya. Kemudian masuk kalau tidak salah 7.30. Sampai nanti pulangnya kalau yang normal ya, kalau tatap muka. Normal kita sudah tidak bebas dari wabah ini. Biasanya jam 2:30 selesai ya pulang. Tapi kalau misalkan tatap muka masih dalam kondisi ada wabah seperti ini, biasanya tidak sampai sore, biasanya zuhur selesai atau jam 11:30 atau zuhur selesai, ya. Nah, berikutnya sebelum jam belajar pertama dimulai, seluruh siswa wajib membaca Quran dan sholat duha. Artinya ada program pembiasaan. Maka
Kalau selama daring diusahakan. Ya, sebetulnya tidak diusahakan, wajib kalian itu bangun pagi-pagi. Jam 6:30 sudah standby di depan HP-nya, di depan laptopnya untuk melakukan pembiasaan. Ya, itu untuk melakukan pembiasaan. Jam 6:30 pokoknya udah standby. Ketika ada pantengin HP-nya pagi-pagi, ketika aktif hari-hari sekolah, hari-hari belajar. Jam 6:30 liatin HP-nya, liatin laptopnya. Ketika ada di grup informasi apapun dicek, dibaca. Jangan sampai terlambat. Karena kadang-kadang kan kasihan wali kelasnya. Harus ngebangunin. Karena beda ngebangunin lewat WhatsApp, lewat video call, lewat telepon sama ngebangunin langsung berbeda ya. Susah. Kadang-kadang kan mungkin di silent dan lain hal sebagainya HP-nya. Maka dibiasakan dan wajib kalian harus sudah standby jam 6:30 pagi untuk melakukan pembiasaan. Nanti ada baca Quran, dipandu oleh wali kelasnya. Selesai baca Quran, baca doanya, misalkan Allahumma arhamna bil Quran dan lain sebagainya. Setelah itu baru kemudian melakukan sholat duha. Setelah sholat duha biasanya kita melakukan sholat duha 4 rakaat. Ya, jadi kebiasaan kita di MTS Anaja itu melakukan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Nah, setelah itu baru membaca doa sholat duha. Biasanya nanti dipimpin oleh salah satu temannya yang ditunjuk oleh wali kelas, siapa yang mimpin baca sholat duha. Kalau sudah dipimpin baca sholat duha, baru nanti kita melakukan kegiatan yang lain. Nah, itu biasanya bergiliran tuh, terus bergiliran ya. Misalkan hari ini yang baca doa sholat duha siapa? Atau mungkin bisa yang pimpin baca Quran siapa hari ini. Itu dalam pembiasaan ya. Siswa wajib mengikuti program pembiasaan nih ya. Jadi jangan sampai terlambat. Yang keempat, wajib mematuhi prokes selama pembelajaran berlangsung. Nah, kalau nanti ada program kegiatan tatap muka berlangsung, prokesnya betul-betul dijalankan secara ketat. Pakai masker, jangan lupa cuci tangan, berjarak, ya. Kemudian apalagi tidak melakukan sama teman bercanda, sentuhan dan hal sebagainya enggak ya. Jadi selama nanti berjalan seandainya terjadi tatap muka, maka prokesnya secara ketat harus dijalankan dengan baik. Maka juga semua air minum misalnya ya, kebutuhan untuk kalian selama belajar itu tidak boleh pinjam-meminjam. Pinjam ke temennya, air minum minta ke temennya, misalkan ya, makan siang juga misalkan bareng nggak bisa ya. Jadi ketika nanti berjalan tatap muka selama masih ada wabah COVID-19 ini, prokesnya semua harus dijalankan. Tapi tidak hanya ketika belajar prokesnya berjalan. Di luar jam belajar, artinya di rumah, juga tetap harus berjalan prokes yang ada. Berikutnya, aturan tidak mengikuti pelajaran. Oh, ada aturannya apa? Boleh emang nggak ikut pelajaran? Ada aturannya tidak mengikuti pelajaran. 1, boleh tidak mengikuti pembelajaran, syaratnya sakit. Kalau nggak sakit, wajib itu ya, tetap harus masuk. Ada tugas dari madrasah, mewakili misalkan kirim lomba, itu nggak apa-apa nggak masuk, karena ada mewakili madrasah atau MTS ya. Ada izin keperluan keluarga, itu boleh tidak mengikuti pembelajaran. Selain yang 3 ini nggak boleh ya. Selain yang 3 ini, maka akan dianggap alpa. Ya. 2, tidak diperbolehkan mengikuti pembelajaran jam pertama bila terlambat lebih dari 10 menit dari jadwal tadarus Al-Quran. Nih, lambat 10 menit, ya, kalau tadarus Quran atau pembiasaannya telat 10 menit atau lebih dari 10 menit, maka tidak diizinkan untuk mengikuti pembelajaran jam pertama. Jam kedua boleh masuk. Itu sebagai hukuman ya. Jadi maka jangan terlambat ya. Usahakan wajib nih jangan tidur lagi habis subuh nih kalau bisa ya. Yang ketiga, siswa yang tidak mengikuti pembelajaran wajib diketahui oleh ketua kelas untuk dilaporkan ke guru piket dan wali kelas. Jadi kalau nggak masuk, info, kasih tahu wali kelas, ke ketua kelasnya ya. Kenapa nggak masuk? Kalau ada suratnya sakit, nah, lampirkan suratnya dan lain hal sebagainya. Karena pasti nanti yang akan ditanya di kelas ketua kelasnya.
Ini kemana ketua kelas? Nah, ini kemana? Ada informasi yang disampaikan sehingga ketika ditanya sama guru atau wali kelas atau guru piket, tahu informasinya. Berikutnya, siswa dinyatakan sakit jika ada rekomendasi dokter atau surat pengantar sakit. Ini cuman melalui lisan, nggak ada suratnya. Kadang-kadang kan kita khawatir, bohong misalnya ya. Tidak bicara benar, nitip aja deh, bilang aja ya, saya sakit. Padahal nggak sakit karena malas doang ya. Kalau bisa dilampirkan surat keterangannya ya. 5 siswa yang kehadirannya kurang dari 90% tanpa alasan, artinya alfa, dari jumlah total tatap muka belajar, maka tidak boleh ikut UAS. Nggak boleh tuh ikut UAS tuh. Jadi jangan sampai kurang dari 90%, misalkan cuma 75% kehadirannya. Nanti akan selalu diinfokan oleh semua wali kelasnya. Ini tolong dipahami betul-betul, dipahami baik-baik, jangan sampai nanti ada kekeliruan. Berikutnya aturan perizinan. Siswa yang telat harus mendapat surat izin dan catatan pada buku penghubung dari guru piket untuk bisa ikut belajar. Jadi kalau telat, Pak kan daring, memang harus izin juga ke guru piket. Ya, kalau daring lain hal ya, lain cerita. Ini kalau sudah berlaku tatap muka kemudian terlambat, maka aturan yang ada ketika terlambat menghadap ke guru piket, dapat catatan dari guru piket di buku penghubungnya untuk bisa ikut belajar, baru diberikan kepada guru mapel yang sedang mengajar supaya bisa ikut belajar. Ini kita bicara kalau sudah normal ya, ada tatap muka ya. Yang kedua, siswa yang meninggalkan jam pelajaran harus dapat izin dari guru mapel dan guru piket. Ketika daring berarti izin dulu sama guru mapelnya, guru mata pelajarannya, Pak saya izin mau ke kamar mandi. Kalau diizinkan silahkan, kalau tidak ya jangan ya. Selama daring misalkan di pembelajaran apa itu di Google Meet-nya, apa itu di Classroom, Google Classroom-nya ya, atau di Zoom-nya, ketika dikasih izin silahkan gitu ya. Tapi kalau di tatap muka, nah izin dari guru mapel dan guru piket ya, karena kadangkala ada saja yang kerjaannya mondar-mandir, keluar masuk. Nah, itu kadang-kadang mereka cuman pengen apa namanya, keluar aja, jadi malas belajar, jangan sampai seperti itu. Jadi harus izin ya, kalau mau meninggalkan ruangan atau misalkan mau kebelet pipis atau BAB, ya harus diketahui dulu oleh guru mata pelajaran biar nggak nyari-nyari ya. Nah, berikutnya ada aturan tentang barang-barang pribadi. Kalau belajar ketika nanti tatap muka, siswa hanya boleh membawa perlengkapan belajar, di luar itu nggak boleh. Berarti kalau perlengkapan belajar ya cukup alat belajar aja. Untuk perempuan berarti tidak diperbolehkan membawa alat make up kalau begitu. Nah, ya. Jadi cukup alat-alat belajar. Pak kan mau bedakan segala macam, nggak perlu lah ya. Jangan centil-centil yang perempuan, yang genit-genit, biasa aja udah ya. Cukup dengan air wudhu itu sudah membersihkan semuanya. Yang kedua, siswa tidak membawa alat musik ketika nanti kalau tatap muka ya. Alat musik kecuali ada tugas dari guru, biasanya guru prakarya atau seni budaya. Tidak boleh bawa HP, tatap muka tuh nggak boleh nanti bawa HP, bawa kamera, MP3 atau MP4 nggak boleh. Senjata tajam apalagi, bawa pisau, bawa cutter, bawa gunting, kecuali bawa gunting untuk tugas, ada prakarya misalnya ya. Bawa rokok, nggak boleh, vape bentuknya nggak boleh, narkoba apalagi ya, tidak diperbolehkan ini yang bentuk-bentuk seperti ini. Kemudian tidak boleh nanti ketika tatap muka bacaan yang tidak mendidik, berbau porno, komik atau novel, tidak diperbolehkan bawa. Biasanya nanti akan ada razia. Ya, ini ketika nanti terjadi tatap muka ya. Aturan peribadahan di lingkungan area MTS An-Najah. Wajib sholat zuhur berjamaah di Masjid An-Najah. Kalau yang laki-laki, yang putra di masjidnya. Kalau yang putrinya berarti di aula, di bawah. Ini wajib semuanya nih. Kemudian sholat Jumat dilakukan di Masjid An-Najah. Siswa putri mengikuti kegiatan keputrian serta mencatatnya pada buku penghubung. Ini kalau sudah ada tatap muka ya. Kalau masih daring ini belum ada nih kegiatan keputrian ya. Nanti tinggal ikuti aja prosesnya. Kalau daring
semua informasi ada di wali kelasnya, di grup kelasnya, maka harus gercep, harus cepat tanggap. Kalau lagi daring begini, jangan sampai wali kelasnya nyari-nyari ya. Jangan kasihan, jangan ngerjain wali kelasnya kalau lagi daring. Kemudian aturan peribadahan yang lain ketika di lingkungan sekolah atau madrasah, seluruh siswa ikut zikir dan doa sholat. Ini jangan mengikuti kebiasaan yang buruk. Kalau sudah di masjid, duduk zikir gitu ya, nunggu waktu sholat, kemudian ketika doa sholat diaminkan ya. Dan selama berada di area masjid, maka ketika mau melaksanakan sholat, turun dari kelas, kalau tatap muka nanti berlangsung, segera berwudu, jangan leha-leha ngobrol lain hal sebagainya. Kalau sudah di masjid, isi sop terdepan. Jangan berdiri, jangan berkerumun gitu ya. Nah, kemudian jaga ketenangan masjid, nggak boleh berisik. Isi dengan zikir dan tadarusan. Ini ya, nanti Bapak akan sekilas bacakan tentang bagaimana yang daring. Kegiatan di luar madrasah. Tidak ada kegiatan di luar madrasah tanpa izin kepala madrasah, guru piket, ataupun wali kelas. Nggak boleh ya. Siswa yang melakukan kegiatan di luar madrasah harus dibimbing oleh guru yang ditunjuk oleh kepala madrasah atau pembina OSIS. Ada pembimbingnya kalau mau keluar. Berikutnya, siswa yang izin untuk keperluan pribadi atau keluarga harus ada surat permohonan dari wali murid. Kalau ada keperluan keluarga, pribadi, harus ada surat izin. Wali muridnya, orang tuanya, bikin surat. Kemudian aturan piket kelas. Meliputi ruang kelas dan pelataran kelas yang dibersihkan. Kelas tuh bersihin kalau nanti tatap muka. Jangan sampai ada sampah, ya jangan boleh buang sampah sembarangan. Ya. Kemudian tugas piket dibentuk oleh ketua kelas sama wali kelas dan anggota kelasnya. Jadi kalau piket, nanti dibikin jadwal-jadwal piketnya, mengantisipasi ketika nanti proses tatap muka terjadi. Membersihkan kelas sebelum proses belajar dimulai dan setelahnya. Ini kalau tatap muka terjadi, sebelum mulai belajar, bersihin dulu, dan pas pulang belajar, kelasnya juga harus dibersihin. Berikutnya, ketentuan naik kelas dan lulus. Siswa naik kelas jika lulus KKM. Kriteria ketentuan minimal. Artinya nilai minimal yang diperoleh. 73 untuk semua mata pelajaran. Adapun boleh nggak lulus, cuman maksimal 3 mata pelajaran. Misalkan nilainya 70. Itu kan berarti nggak lulus KKM. Boleh, tapi hanya syaratnya 3 aja. Nggak boleh lebih dari 3. Absennya hanya 20%. Sakitnya 5%, izin 5%, alfanya 10%. Tapi mentang-mentang ada alfa 10%, boleh dong kalau begitu nggak masuk tanpa izin, jangan berharap begitu ya, tetap masuk. Ya. Apalagi yang daring nih suka susah nih, ya, nyari-nyarinya yang daring nih. Ya. Jadi jangan sampai nanti banyak yang tidak hadirnya ketika proses daring. Ya. Kemudian yang terpenting adalah berakhlakul karimah, jaga akhlaknya. Ya. Ini yang paling penting di MTS An-Najah. Untuk masalah nilai belajar nomor sekian, yang paling penting adalah akhlakul karimah. Karena tentu orang yang berakhlak yang baik, berakhlak yang bagus, itu akan lebih diutamakan. Ya. Untuk apa? Pintar tapi akhlaknya jelek, nanti keberkahannya kurang. Kemudian itu yang naik kelas. Ya. Siswa lulus jika, ini di kelas 9 biasanya ya kalau lulus ini. Absen di kelas 9 maksimal 15%. Lulus mapel UN, berakhlakul karimah. Kalau absennya misalkan 100% hadir, lulus mapel UN tapi akhlaknya buruk, ini bisa mempengaruhi nantinya ya. Jangan sampai perilaku buruk kita mempengaruhi nilai dan lain hal sebagainya. Berikutnya jenis pelanggaran. Ini sebetulnya ada di buku penghubung. Kalian bisa lihat di buku penghubung jenis pelanggaran apa saja. Dibaca di buku penghubungnya, ada poin-poinnya. Ya, sudah ada buku penghubung dari mulai di situ keterangannya terlambat 10 menit, poinnya 2, terlambat 15 menit, dan lain hal sebagainya, poinnya sekian. Terus kehadiran, pakaian atau perlengkapan, kepribadian, kemudian juga nanti ada ketertiban, ada tentang rokok, tentang benda terlarang, ya, senjata tajam, tentang narkoba, tentang perkelahian, pelanggaran terhadap kepala madrasah, guru, dan karyawan. Nggak boleh ngebully ya. Membuli tidak boleh.
membuli siapapun ya, ngata-ngatain. Kadang-kadang begini, kita kalau ngobrol nih, kalian suka ada mohon maaf keluar nama-nama yang ada di kebun binatang. Anjir, nah mohon maaf, contoh. Itu sebagai contoh anjir, itu nggak boleh ya. Harus tadi poinnya adalah berakhlakul karimah. Akhlaknya harus baik. Tidak boleh kita mencerminkan anak yang bukan sekolah di MTS karena madrasah sanawiyah. Namanya madrasah sanawiyah itu kan ada pelajaran-pelajaran yang diunggulkan, terutama tentang akhlaknya yang harus dikedepankan. Ini berlaku untuk semuanya, ya, tidak hanya untuk tidak hanya untuk guru, tapi juga untuk teman. Tidak boleh mengolok-olok dan lain hal sebagainya. Ya, itu harus berlaku dan bertindak sopan. Ini peraturan yang ada lebih banyak ketika kita berada di tatap muka. Kemudian yang berikutnya adalah yang akan Bapak sampaikan, tidak boleh antara guru laki-laki atau siswa perempuan cium tangan dengan guru laki-laki. Perempuan dengan perempuan saja. Tapi ketika nanti tatap muka, sementara waktu, prokesnya yang berlangsung adalah prokes yang berlaku, tidak diperbolehkan berjabatan tangan, ya, karena kita masih dalam kondisi pandemi. Tetap dari jauhan aja, dari kejauhan aja salamannya. Kalaupun nanti sudah terbebas, mudah-mudahan kita terbebas dari pandemi COVID-19 ini, siswa laki-laki dengan guru laki-laki berjabat tangan boleh, tapi tidak diperkenankan dengan guru perempuan. Kemudian terkait dengan selama daring ini, tentu satu, masuknya harus tepat waktu, ikuti aturan dan arahan gurunya atau wali kelasnya. Kemudian ketika daring berlangsung, kalau mengharuskan videonya harus hidup, maka dihidupkan videonya, tidak boleh videonya mati, kamera videonya ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan banyak kalau kamera videonya tidak dihidupkan, kalian hanya meng-on-kan, HP-nya hidup, tapi mungkin kaliannya tidur, tidak ikut belajar. Cuman sebagai tanda bahwa dia ada, oh ngabsen nama doang, ada di situ. Padahal ternyata dia tidak mengikuti pembelajaran, tidur, atau mungkin main game, dia pakai HP yang lain. Maka ketika pembelajaran, ketika diharuskan kamera videonya hidup, maka tolong dihidupkan ketika pembelajaran daring. Kemudian dalam pembelajaran daring, maka tentu harus sopan kalimat-kalimatnya, baik itu di grup WhatsApp-nya, ketika nge-WhatsApp ke temennya, karena kan di grup WhatsApp itu ada guru kalian, wali kelas kalian, mungkin juga ada guru yang lain. Itu semua harus dilakukan dengan baik, dengan sopan ya. Tidak boleh dengan kalimat-kalimat yang kasar atau ucapan-ucapan yang kasar. Itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan. Gitu ya. Kemudian selama daring, ini tolong diusahakan catat pembelajaran yang diperlukan. Dan jangan dicampur buku catatannya. Kalau bisa satu mapel, satu buku. Ini kebiasaan, jangan sampai nanti satu buku isinya 15 atau 14 atau 13 mata pelajaran. Nah, jangan sampai ya. Jadi harus sesuai. Harus sesuai, kalau mapelnya ada 5, ada 10 ya, sediakan 10 buku ya. Itu terkait dengan pembelajaran daring dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di MTS An-Najah apabila nanti terjadi tatap muka. Kemudian juga tidak boleh berisik atau bising di kelas kalau terjadi nanti tatap muka. Misalnya nggak ada gurunya, nggak boleh tuh berisik, bercanda sampai teriak-teriakan dan hal sebagainya. Kalau tidak ada, buru-buru ketua kelasnya datang ke kantor, tanyakan gurunya, kalau nggak ada gurunya minta tugasnya kalau ada tugas ya. Kemudian hati-hati ketika bercanda, jangan berlebihan dan lain hal sebagainya. Ketika tatap muka terjadi, tidak boleh ada coret-coret di meja ya, kemudian di tembok kelasnya, diusahakan semuanya bersih karena itu bagian daripada berbuat maksiat terhadap ilmu pengetahuan.
Nah, itu nggak boleh, nanti bisa menghalangi masuknya ilmu pengetahuan ke dalam tubuh kita. Kita ingin ilmu itu masuk seutuhnya 100% ke tubuh kita. Maka belajarnya harus betul-betul dan harus sungguh-sungguh. Nah, itu beberapa tata tertib norma-norma yang ada di lingkungan madrasah sanawiyah. Ya, jadi tidak juga diperkenankan laki-laki dengan perempuan ngobrol berduaan, jangan ya. Tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, pokoknya nanti apapun yang jadi catatan atau tertulis di dalam buku penghubung, itu semua harus dijalankan dengan baik, dengan benar, dan apapun yang tidak tertulis disampaikan secara lisan baik oleh kepala madrasah, oleh guru BP dan lain sebagainya, itu juga harus dilakukan. Terkait masalah BP, guru BP atau BK, Bapak, menangani siswa-siswa yang bermasalah. Tapi tidak hanya siswa yang bermasalah saja, misalnya kalian ingin cerita, ingin curhat, boleh, tapi bukan curhat masalah pribadi yang gimana gitu ya. Misalkan ada masalah di kelas, kalian nggak bisa cerita ke wali kelas, mau cerita ke bapak, boleh. Tidak semua yang dipanggil BP itu anak-anak yang bermasalah. Nggak semuanya ya. Nah, memang kadangkala kalau sudah dipanggil BP, udah anak-anak menyangkanya, wah ada masalah berat nih segala macam ini itu gitu ya. Biasanya memang kalau ke BP itu kalau sudah tidak bisa ditangani oleh wali kelas, baru bisa ke BP, ke bapak ditangani. Jadi ada hal apapun boleh kalian cerita tentang pelajaran. Kalau tidak cerita ke wali kelas, ke bapak boleh, siapa tahu bisa memberikan solusi, membantu solusi terhadap masalah-masalah yang kalian hadapi. Ya, jadi itu simpelnya BP seperti itu, gitu ya. Jadi jangan sampai kalian membuat banyak kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan kalian dapat teguran, apalagi sampai nanti dapat surat peringatan atau SP ya, jangan sampai ya. Jadi pokoknya jadilah anak-anak yang baik, itu aja. Kalau jadi anak-anak yang baik, semuanya juga akan baik, tidak ada masalah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat semuanya. Ada yang mau ditanyakan terkait peraturan, norma-norma? Tidak ada? Paham semua ya? Paham. Nanti kalian bisa baca di buku penghubungnya, ada semuanya. Kelas 7 tidak bertemu dengan Bapak nanti mengajarnya di kelas 83, 84 sampai dengan kelas 9. Tapi kalau yang jadi santri, insya Allah akan ketemu dengan Bapak ketika nanti kalian sudah kembali ke pondok pesantren. Ada yang mau ditanya? Boleh, silakan. Tidak ada? Enggak. Tidak ada, Baik. Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, Tidak ada, Pak. cukup. Terima kasih Bapak kembalikan kepada MC. Silakan Ibu Wajuhun. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada Bapak. Selanjutnya, kita tadi sudah Wajun udah bacain tentang acara. Coba nyimak tidak ya? Selanjutnya materi apa? Selanjutnya materi apa, ayo? Games. Selanjutnya materi ketiga yaitu apa? Games. Games. Gimana Miss Anis? Games dulu atau materi dulu nih? Mau games dulu apa materi dulu nih? Dari dulu aja. Dulu dah. Materi dulu. Materi dulu. Untuk sekarang, oke. Sebentar, sekarang kita pakai materi dulu aja ya. Ya. Materi, Bu. Bu Riri. Dari aja, Bu. Oke, selanjutnya yaitu materi ketiga mengenai pembiasaan dan kegiatan belajar mengajar di MTS oleh Ibu Riri bersama Bapak Ali. Oke, kepada Ibu Siti Zikria SAG dipersilahkan.
Boleh yang lain di mute dulu ya. Ya, terima kasih Ibu Wajhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat anak-anak? Masih. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Iya, terima kasih. Berarti kita Oke, sebelum kepada kegiatan yang lainnya, kita seling dulu dengan lanjut pada materi yang ketiga, yaitu tentang pembiasaan dan kegiatan belajar mengajar di Madrasah Sanawiyah An-Najah. Oke. Untuk materi yang pertama kemarin sudah disampaikan, barusan materi yang kedua tentang tata tertib dan lain-lain yang harus kalian laksanakan di Madrasah Sanawiyah An-Najah oleh Bapak Saiful Bahri. Untuk materi yang ketiga yaitu tentang pembiasaan dan kegiatan belajar mengajar di Madrasah Sanawiyah An-Najah. Kita awali, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang terhormat Pembina Umum Yayasan Keluarga Besar An-Najah, Ibu Dr. Anda Hajah Maisarah Matsuni. Yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah An-Najah, Ibu Imas Ulia SSM Hum beserta wakil, seluruh Dewan Guru dan seluruh wali kelas yang alhamdulillah mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian kelas 7 yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka, berkumpul, walaupun hanya melalui media virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kasih sayang kita, rasa cinta kita, rasa kebersamaan kita dalam satu naungan, dalam satu unit, yaitu Madrasah Sanawiyah An-Najah. Insya Allah nanti di kesempatan-kesempatan yang lainnya, mudah-mudahan keadaan segera normal sehingga kita bisa berkumpul secara langsung, bertatap muka di madrasah yang kita cintai. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan materi tentang materi yang ketiga, yaitu tentang tentang pembiasaan dan kegiatan belajar mengajar. Sebelum Ibu melanjutkan kepada penjelasan tentang materi, apa itu tentang mengenai pembiasaan, apa itu kegiatan belajar mengajar yang akan kita laksanakan, bagaimana teknisnya, sebaiknya kita akan berkenalan terlebih dahulu. Ibu sudah melihat siapa saja yang ada di sini, walaupun belum tahu wajahnya ya. Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu, nama Ibu Siti Zikriyah, SAG, biasanya dipanggil Bu Riri. Kebetulan Ibu atau saya mewakili atau wakil dari Kepala Madrasah bagian kurikulum, juga mengampu pelajaran fikih untuk kelas 9. Nanti di hari-harinya walaupun Ibu tidak mengajar di kelas 7, insya Allah nanti akan selalu bertemu dengan kalian dengan berbagai urusan yang ada di sekolah ini. Untuk materi tentang pembiasaan dan kegiatan belajar mengajar, silahkan dipersiapkan, bukunya sudah siap semuanya. Mudah-mudahan ada yang bisa mencatat, bisa memahami apa nanti yang akan Ibu sampaikan. Pembiasaan dan kegiatan belajar mengajar. Apa itu pembiasaan? Kemudian apa itu kegiatan belajar mengajar? Berikut.
Nah, pembiasaan itu jadi kebiasaan yang sering kita lakukan di luar jam kegiatan belajar mengajar seperti tadarus, sholat duha, kemudian sholat zuhur berjamaah. Nah, itu kebiasaan yang kita lakukan sebelum dan di pertengahan kegiatan belajar mengajar. Jadi untuk tadarus, sholat duha, kegiatannya itu dilaksanakan sebelum belajar di dalam kelas. Jadi kalau kegiatan normal kita biasanya datang itu jam 6.50 sebelum masuk ke kelas, kita semua berkumpul terlebih dahulu di aula atau di masjid. Biasanya kita melaksanakannya dalam kondisi normal ya. Dilaksanakan di aula atau di masjid, kita bersama-sama melaksanakan tadarus atau membaca Quran bersama siswa, seluruh guru, dan seluruh pembimbing yang ada di Madrasah Sanawiyah An-Najah. Kemudian ada lagi bimbingan membaca Al-Quran. Jadi waktu di awal kalian tes itu kemarin kan sudah di ini ya, ada tes bacaan Al-Quran. Nah itu tujuannya siswa dan siswi yang sudah lancar membaca Al-Quran nanti akan melaksanakan tadarus bersama-sama seluruh guru. Kemudian siswa-siswi yang belum lancar masih harus perbaikan bacaan Al-Qurannya, nanti akan dibimbing oleh beberapa pembimbing atau beberapa guru. Masing-masing pembimbing atau masing-masing guru biasanya memegang antara 8 atau maksimal 10 orang siswa. Jadi ada pendalaman ya, pendalaman BTQ baca tulis Al-Quran, nanti akan dibimbing oleh guru atau pembimbingnya masing-masing supaya nanti bacaan Qurannya bisa lebih cepat, nanti sama dengan teman-teman kalian yang sudah lancar. Nah itu kegiatan bimbingan tadarus atau bimbingan membaca Al-Quran. Selain yang ada di dalam kelas, kalau di dalam kegiatan KBM itu ada yang namanya tahsin, ya pelajaran tahsin dan tahfiz. Itu kita di pembiasaan ada lagi bimbingan baca Al-Quran. Nah, jadi beda lagi ya. Nah itu tadarus dan sholat duha. Setelah melaksanakan tadarus, setelah melaksanakan kegiatan bimbingan membaca Al-Quran, kita melaksanakan sholat duha. Nah, sholat duha bersama-sama, nanti ada yang bimbing, ada yang pimpin, walaupun tidak berjamaah, tetapi kita serempak bersama-sama bareng melaksanakan sholat duha. Kemudian setelah itu, setelah melaksanakan sholat duha, biasanya ada tausiah atau siraman rohani nanti yang disampaikan oleh beberapa guru secara bergantian setiap harinya. Nah itu dalam kegiatan, masih di dalam kegiatan sholat duha ya. Jadi ada tausiah dari beberapa guru, kalian nanti harus mencatat apa yang disampaikan oleh para pembimbing dalam memberikan materi setelah sholat duha. Nah, makanya perlengkapannya di sini ada. Perlengkapan apa saja yang harus kalian punya? Di antaranya perlengkapan sholat ya, sajadah, sarung, atau untuk laki-laki tidak membawa sarung pun sebenarnya tidak apa-apa karena ada celana panjang. Kemudian mukena untuk yang banat. Banat itu siswa-siswi ya, siswa putri. Itu banat. Kemudian ada al-munjiat. Nah, di dalam al-munjiat ada kan buku yang hijau ya. Buku yang hijau sudah dibagikan, semuanya sudah megang? Dah. Beberapa bacaan. Sudah. Ada syairan, kemudian ada doa-doa, apa saja di situ nanti biasanya akan kita baca setiap harinya secara bergilir. Nanti ada akidatul awam, ada akidah mujmalah, ada asmaul husna, dan ada doa-doa yang lainnya. Nah itu harus kalian bawa setiap hari. Jadi harus selalu disiapkan di tas masing-masing bersama dengan buku penghubung. Nah, ada al-munjiat, ada buku penghubung. Buku penghubung itu nanti akan kalian isi setiap harinya. Kegiatan kalian apa saja, mulai
dari awal kegiatan belajar sampai akhir, ya. Jadi harus ada catatannya di dalam buku penghubung tersebut. Jadi lengkap. Nanti ada catatan tentang kegiatan kalian, kemudian ada lagi catatan tahsin dan tahfiznya, ada lagi catatan dari materi-materi yang disampaikan oleh para pembimbing di saat kegiatan tadarus dan sholat duha. Nah, setelah pelaksanaan sholat duha, barulah kita akan masuk ke kelas atau kembali ke kelas masing-masing untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Setelah itu belajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian pembiasaan yang terakhirnya yaitu ada sholat zuhur berjamaah. Jadi ketika sholat zuhur kita akan selalu berjamaah. Jadi sebelum pulang itu kalian harus melaksanakan sholat zuhur di sekolah, di lingkungan sekolah ya. Kita secara berjamaah di dalam masjid. Nanti ada pembimbingnya, kemudian ada imamnya juga. Ada beberapa pembimbing nanti yang akan mengarahkan kalian menuju tempat berwudu, menuju aula atau menuju masjid, dan akan membimbing kalian di saat-saat kalian sedang sholat tentang kerapihan barisannya, untuk ketertiban, kedisiplinan di saat kalian melaksanakan sholat zuhur. Nah, itu mengenai pembiasaan. Jadi nanti perlengkapan ini harus selalu ada ya. Perlengkapan seperti sajadah, sarung, mukena untuk yang perempuan, almunjiat itu jangan lupa, dan buku penghubung. Nah, ini harus selalu ada di dalam tas kalian masing-masing. Ya, harus selalu diingat ini. Kemudian itu yang namanya pembiasaan yang selalu kita laksanakan setiap harinya. Oke. Adapun di hari Jumat setelah pembiasaan itu, di hari Jumat setelah pembiasaan, kita akan selalu ada kegiatan rohis atau keputraan. Setelah kegiatan pembiasaan khusus di hari Jumat, nanti ada kegiatan rohis, ada pembimbingnya juga, kalian tinggal melaksanakan, nanti ada yang mengarahkan bagaimana teknisnya, seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan di luar jam pelajaran yang akan kita laksanakan setiap harinya. Tujuannya untuk apa? Kita ada tujuan-tujuan tertentu dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan tersebut. Nah, kita itu kan sekolah madrasah ya, keagamaan, diharapkan kalian nanti tidak hanya pintar di dalam keilmuan, dalam pembelajaran saja, tetapi kalian juga punya kebiasaan seperti membaca Al-Quran, kemudian kebiasaan seperti sholat sunnah lainnya selain sholat duha, disiplin dalam melaksanakan ibadah wajibnya, selalu berjamaah, walaupun nanti misalnya kalian sudah lulus dari MTS An-Najah, tetapi kebiasaan itu akan selalu kalian bawa di kehidupan kalian sampai nantinya. Karena pembiasaan ini tidak hanya dilaksanakan di sekolah, tetapi adalah ini sebuah kebutuhan yang akan selalu kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya kita selalu mewajibkan, walaupun pembiasaan ini di dalam agama hukumnya adalah sunnah, tetapi di MTS An-Najah ini adalah satu kewajiban yang harus kita laksanakan bersama-sama. Jadi tidak hanya siswa yang melaksanakan sholat duha, yang melaksanakan sholat berjamaah, tetapi seluruh guru dan staf yang ada di Madrasah Sanawiyah An-Najah juga ikut melaksanakan kegiatan pembiasaan ini. Mudah-mudahan paham ya tentang pembiasaan. Mungkin ada yang bertanya sebelum Ibu lanjut ke kegiatan belajar mengajar. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan, dipersilakan. Oke, mungkin kita lanjut ya. Kita lanjut ke kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan setiap hari, jadi sesuai jadwal yang sudah kita buat, yang sudah kita tentukan.
Mungkin nanti akan di-share oleh wali kelas masing-masing mengenai jadwal supaya kalian tahu sebagaimana yang sudah dijelaskan pada materi pertama bahwa pelajaran yang ada di Madrasah Sanawiyah An-Najah itu seluruhnya ada 15 mata pelajaran termasuk pelajaran tahsin dan tahfiz. Ya, termasuk pelajaran tahsin dan tahfiz. Mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu itu kegiatan belajarnya sesuai dengan jadwal yang nanti akan diberikan oleh wali kelas, yang nanti akan di-share oleh wali kelas masing-masing. Ya, itu adalah kegiatan belajar mengajar yang ada di Madrasah Sanawiyah An-Najah. Ya, diharapkan apa yang disampaikan oleh beberapa pemateri, kalian bisa paham dan bisa mencatatnya ya. Bisa mencatatnya supaya kalian bisa ingat apa saja yang ada dalam materi kegiatan Matsama. Kemudian nanti akan ada kalian bisa bertanya kalau belum paham kepada wali kelasnya masing-masing apa saja yang harus kita lakukan, tugas-tugas yang harus kalian lakukan di dalam kegiatan Matsama ini. Oke, selanjutnya untuk kegiatan belajar mengajar itu nanti akan ada beberapa kegiatan untuk sementara kegiatan belajar mengajar akan kita laksanakan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Tetapi walaupun demikian, kita sudah mempersiapkan beberapa jadwal untuk tatap muka normal, itu sudah ada jadwalnya juga, kegiatan sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian ada jadwal kegiatan untuk tatap muka terbatas. Kalau untuk tatap muka terbatas itu biasanya nanti kita akan rolling untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu, nanti akan dibagi per siswanya. Jadi per 3 hari gitu ya. Semuanya akan dibagi sesuai dengan kelasnya masing-masing, jadi tidak menumpuk di dalam kelas. Akan ada pembagiannya, setiap kelas itu biasanya maksimal itu 15 siswa. Karena tidak boleh berdekatan duduknya, kita harus berjarak. Kemudian untuk yang saat ini, sementara ini kita masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran jarak jauh nanti KBM itu akan dimulai di dalam kegiatan daring atau online. KBM itu akan dimulai mulai jam 7 ya. Jam 7.00 sampai, sampai jam 11.40. Oke, sampai jam 11.40 itu pembelajaran jarak jauh ya, dimulai dari jam 7 pagi, nanti akan ada monitoring dari wali kelas masing-masing. Monitoring untuk pembiasaan. Nah, pembiasaan yang sebagaimana tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi pembiasaannya nanti akan dimonitoring langsung melalui Google Meet yang akan dipandu oleh wali kelasnya masing-masing ya. Jadi walaupun kalian belajar secara online, pembiasaan akan tetap selalu ada. Seperti tadarus, sholat duha, akan selalu dipantau oleh wali kelasnya. Jadi peralatan harus tetap selalu ada. Harus selalu disiapkan ya, al-munjiyat, buku penghubung, kemudian alat-alat sholatnya itu harus selalu dipersiapkan. Nah, untuk kegiatan daring ini, kegiatan belajar mengajar secara daring, itu nanti jadwalnya juga akan di-share, diberikan oleh wali kelasnya sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Dalam kegiatan belajar mengajar secara online, kita akan menggunakan beberapa media yang akan digunakan oleh seluruh guru. Jadi setiap harinya kita akan berbeda-beda ya, berbeda-beda media apa yang akan diberikan oleh gurunya masing-masing untuk panduan media yang akan digunakan, panduan cara menggunakan media tersebut
dari wali kelas sudah memberikan atau men-share ke grup kelasnya masing-masing bagaimana cara penggunaan media tersebut. Jadi ada beberapa media yang kita gunakan. Ya, ada beberapa media yang kita gunakan. Di sini seperti ada Google Classroom, kemudian Google Meet, kemudian kita menggunakan Zoom juga, ada grup WhatsApp, ada Nearpod, ada YouTube, Peerdeck, ada Google Form, ada Quizzes, ada Flipsnack, dan Google Slide. Jadi sekitar 11 media pembelajaran yang akan kita gunakan. Setiap harinya kita akan berbeda-beda. Medianya akan berbeda-beda ya, jadi tidak sama. Nah, untuk penggunaannya, panduan penggunaan nanti akan diberikan oleh wali kelas bagaimana cara menggunakannya. Jadi kalian tinggal mengikuti arahan dari wali kelas. Akan dipandu oleh wali kelasnya masing-masing. Ya, bagaimana cara penggunaannya. Tetapi oke, selain kalian nanti bisa membaca panduan yang akan diberikan oleh para wali kelas, oleh wali kelasnya masing-masing. Di sini akan kembali dijelaskan bagaimana cara menggunakan beberapa media yang sudah Ibu sebutkan tadi. Oke, untuk bagaimana cara penggunaan Google Classroom, Google Meet, Zoom, WhatsApp, dan lainnya sampai ke Google Slide akan dijelaskan kembali oleh koordinator pembelajaran jarak jauh yang akan disampaikan oleh Bapak Mar Ali nanti setelah Ibu akhiri kegiatan ini ya. Jadi kalian nanti mohon disimak baik-baik bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara membuka media-media tersebut supaya kalian juga nanti tidak tertinggal. Dan selain itu, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Guru BK, Guru BK tadi pemateri yang kedua siapa yang sudah menyampaikan? Masih ingat namanya? Pak Epul. Pak Epul. Pak Epul. Nama lengkapnya siapa? Bapak Saiful Bahri. Iya, Bapak Saiful Bahri. Nah, itu Guru BK dan Guru BP. Nah, akan bertemu setiap harinya dengan kalian nanti ya. Mudah-mudahan keadaan kembali normal supaya kita bisa juga saling mengenal satu sama lainnya antara guru dan siswa, kemudian dengan wali kelas masing-masing juga kita nanti kalian bisa bertemu atau bertatap muka secara langsung, jadi lebih enak seperti itu. Tetapi walaupun demikian, walaupun kita tidak pernah bertemu, wali kelas akan selalu memantau kegiatan kalian setiap harinya. Jadi setiap hari kegiatan kalian akan selalu dipantau oleh wali kelasnya masing-masing. Ya, akan ada monitoring, selesai pembelajaran akan selalu ditanyakan bagaimana kendala yang kalian alami. Jika ada kendala ketika pembelajaran atau apapun yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar yang mengganggu kalian, sehingga misalnya kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran secara lengkap karena ada beberapa hal yang menjadikan kendala, kalian bisa langsung konfirmasi kepada wali kelasnya masing-masing ya. Jadi tidak diam saja ketika ada kendala misalnya seperti sinyal atau yang lainnya, langsung menghubungi wali kelasnya supaya kalian tidak tertinggal dalam pelajaran apapun itu. Jadi semuanya ada kendala apapun kalian langsung sampaikan kepada wali kelas supaya nanti bisa ada solusinya, bisa diatasi bagaimana supaya kalian itu bisa tetap mengikuti pembelajaran sehingga tidak tertinggal materi yang disampaikan dalam kegiatan belajar mengajar oleh guru mata pelajarannya masing-masing. Oke, dari kegiatan dan pembiasaan ini kalian sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Jadi pembiasaan walaupun
kita pembelajarannya masih tetap jarak jauh, pembiasaan akan tetap selalu ada dan akan selalu dipantau, dimonitoring oleh siapa? Oleh wali kelasnya masing-masing. Jadi makanya kalian harus selalu aktif berkomunikasi dengan wali kelas supaya wali kelas juga paham siapa yang aktif dalam kegiatan belajar, siapa yang kurang aktif siswanya gitu. Jadi supaya bisa lebih dekat dengan wali kelasnya ya. Wali kelas supaya paham karakter dan sifat-sifat kalian ketika kalian belajar ataupun di luar pembelajaran. Oke, silakan yang mau bertanya. Tidak ada? Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami semuanya dan ketika diingatkan kembali, ketika kalian sudah mulai kegiatan belajar mengajar sudah dilaksanakan, insya Allah nanti akan dimulai di hari Jumat ya, untuk kegiatan belajar mengajar atau di hari Sabtu nanti untuk kelas 7. Tetap seragam harus tetap kalian pakai, jadi walaupun di rumah kegiatan akan selalu tetap secara formal kita adakan, jadi kalian harus selalu memakai seragam, disiapkan seragamnya, peralatan apa saja yang harus dilengkapi sesuai dengan jadwalnya, misalnya jadwal hari ini ada pelajaran fikih, matematika, atau IPA, jadi semua pelajaran sudah lengkap, baik buku LKS-nya, buku paketnya, kemudian buku tulisnya, alat tulisnya, dan juga peralatan dalam pembiasaan. Seperti tadi yang sudah disebutkan, ada almunjiat, ada buku penghubung, itu harus selalu ada. Jadi disiapkan sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian waktu istirahat akan selalu ada, akan tetap ada. Bisa dilihat di jadwalnya masing-masing nanti. Setelah itu akan ada pembelajaran kembali, misalnya setelah istirahat. Jadi kalian harus selalu tetap standby, walaupun setelah istirahat, ketika jam KBM sudah mulai masuk, sudah mulai kembali, kalian harus langsung mengikuti atau langsung menggunakan media yang diberikan oleh gurunya masing-masing. Jadi tidak hilang, tidak menghilang seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh guru BP. Jadi waktu istirahat itu kalian tidak hilang. Begitu kegiatan dimulai, langsung ada hadir lagi. Jadi standby di depan HP, di depan laptopnya ya. Dengan kondisi yang rapih, kondisi yang bersih ketika kita memulai pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya ada penjelasan dari tim PJJ atau koordinator pembelajaran jarak jauh tentang cara penggunaan media yang akan kita gunakan di dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi ini ya kegiatannya, kemudian medianya yang akan kita pakai. Oke, nanti akan dijelaskan oleh koordinator PJJ. Mungkin dari Ibu hanya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar nanti yang akan kita laksanakan. Tetap selalu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Ketika kalian tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar, langsung izin kepada wali kelasnya. Jadi tidak ada istilah menghilang, harus wali kelasnya mencari-cari. Karena semua guru di An-Najah itu sangat peduli dengan semua siswa yang ada. Ketika seorang siswa menghilang dalam kegiatan belajar, misalnya dalam satu mata pelajaran, pasti akan selalu dikejar-kejar, akan selalu dicari-cari oleh wali kelasnya, ya. Jadi harus selalu kalian juga ikut aktif, tidak menghilang dan lainnya, supaya wali kelasnya tidak kerepotan untuk membantu kalian dalam kegiatan belajar mengajar. Mudah-mudahan kalian paham, kita tetap semangat walaupun kondisi masih seperti ini. Untuk selanjutnya
Ibu akhiri materi dari tentang pembiasaan dan kegiatan belajar mengajar. Terima kasih. Salam semangat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada penjelasan nanti beberapa platform yang akan disampaikan oleh koordinator. Kepada Bapak Mar Ali dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semangat ya. Tunggu sebentar, saya cari filenya. Oke, sejauh ini yang sudah kalian gunakan bersama wali kelas apa saja platformnya? Ada yang pasti pagi pakai ini ya, Google Meet. Untuk pembiasaan pakai Google Meet. Oke, tunggu sebentar. Biar lebih jelas. Saya tidak pakai background. Sudah tampil belum? Sudah. Oke. Ini ada panduan pembelajaran jarak jauh. Saya langsung ke beberapa platform yang akan digunakan. Ada Zoom yang sekarang sedang kita gunakan. Oke, ada Google Form, diperhatikan. Ini kalian berarti seharusnya sudah masuk semua ke grup kelasnya masing-masing. Ada Google Class. Tahapannya, pada saat kalian harus bergabung, berarti kalian harus sudah login. Kalian harus punya akun. Yang saat ini masih menggunakan akun orang tua, usahakan namanya disesuaikan. Atau kalian buat akun sendiri. Atau yang masih menggunakan akun kakaknya, lebih baik membuat sendiri akunnya. Kalau sudah punya akun, kemudian kalian login. Kemudian kalian masuk melalui link yang diberikan oleh guru atau wali kelas. Kalian akan gabung. Untuk Zoom, ya seperti yang kita pakai sekarang, kalian hanya join melalui link yang diberikan, atau kalian bisa masukkan ID meetingnya. Kemudian kalian diminta untuk memasukkan nama lengkap. Setelah itu kalian join, maka kalian diminta passcode-nya, kodenya. Tapi biasa kalau kalian sudah punya link-nya, langsung. Selanjutnya, Nearpod. Ada yang sudah pernah pakai Nearpod atau pernah dengar? Belum.
Oke, nanti kalian pada saat pemilihan ketua kelas, nantilah insya Allah hari Sabtu, ini akan disajikan pemilihannya menggunakan platform Nearpod untuk beberapa wali kelas. Atau ada beberapa platform lain yang digunakan. Nah, caranya kalian ketik Nearpod di browser, di Google. Kalian ketik Nearpod, kemudian setelah tampil kalian klik join. Ini kita hanya menggambarkan ya, tanpa mempraktekkan. Karena kalian bisa praktek nanti sendiri di rumah, karena kan panduannya sudah di-share. Ini tahapannya, setelah ketik Nearpod di browser, kemudian klik join, kemudian masukkan kode yang diberikan oleh guru. Nah, setelah kalian masukkan kodenya, kalian klik join, maka kalian diminta untuk mengisi nama lengkap dan kelas. Ini nama lengkap, setelah kalian ketik, maka akan di bagian bawahnya ada bagian order. Yaitu kalian bebas sih ketiknya apa, tapi diminta untuk mengarahkan kalian menuliskannya kelas, biar terlihat kalian tuh dari kelas mana. Kemudian kalian klik join session. Tampilan ya, tampilan di Google-nya, di Chrome, kemudian Nearpod-nya, kemudian di sini kalian minta nama dan kelas. Selanjutnya Google Meet. Google Meet, kalian tinggal klik URL-nya, klik link-nya. Lalu kalian masukkan kodenya yang ada di bagian belakang. Oke, Nearpod sudah biasa digunakan setiap pagi pembiasaan. Selanjutnya quizzes. Jadi umumnya kalian harus sudah login. Akun kalian harus sudah login pada perangkat yang kalian gunakan. Kemudian pada Chrome, Google, atau Mozilla, atau apapun pada bagian Google-nya, kalian ketik quizzes. Kemudian kalian join a game. Nah, guru akan memberikan kode. Nah, kode tersebut kalian masukkan. Ini ya, kalian ketik quizzes, kemudian masuk sebuah game. Kemudian kalian ketik nama, kemudian klik masuk. Ini tampilannya. Nanti kalian akan menggunakan quizzes. Quizzes ini pada saat pembelajaran atau pada saat kalian latihan ulangan atau latihan soal. Kemudian ada peer deck. Seperti tadi ya, seperti yang saya sampaikan, akun Google kalian harus sudah login. Kemudian caranya sama, hanya mengetikkan peer deck pada Google, kemudian join a presentation in progress. Kalian masuk ke presentasi yang akan dilakukan oleh guru. Jadi di sini biasanya di Google Slide integrasinya. Kalian masukkan kodenya, harus sesuai kodenya. Karena kalau ada satu angka, satu huruf yang tidak sesuai, kalian tidak akan bisa masuk. Kalaupun masuk, tidak sesuai. Istilahnya salah alamat, salah tempat. Gitu ya. Kemudian kalian isi nama lengkap kalian, kemudian masuk. Nah, itu beberapa platform yang kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Nanti pada saat kalian sudah masuk ke sekolah, ya aplikasi ini tidak akan digunakan lagi kalau kalian sudah masuk. Ya, ada beberapa platform yang lain. Kita coba nih. Mentimeter. Saya coba carikan dulu. Sekarat.
Ini MC sampai jam berapa ini? Untuk materi ketiga. Sampai jam 9.50 ya. Oke, kita coba nih. Ada Mentimeter. Silakan kalian ketik di Chrome kalian, di web kalian, Mentimeter. Kenapa, Pak? Mentimeter. Di Google, Pak. Ya, tahu saya ketik di Google. Sudah, Pak. Sudah? Sudah diklik coba? Sudah. Tulisannya seperti apa, Pak? Klik apa, Pak? Klik apa, Pak? Disuruh login. Ada Oh, login, bisa. ada Vote Help Center, Expert Data, Features, Climate. Apa, Pak? Logout. Klik apa, Pak? Di Google, Pak. Ini login dah. Login, Pak. Login loh. Atau Ngapain ini, Pak? Login. Ngapain, Login, Pak? atau menti.com. Ada menti.com. Wah, lihat menti.com, Pak. Ya, boleh. Kodenya dimasukin, Pak. Ya, setelah kalian klik www.menti.com, kalian akan diminta masukkan kode. Ketiknya masih di Google kan ya, Pak? Iya, betul. www apaan, Pak? www.menti.com. Kodenya apa, Pak? Kodenya ada di chat Zoom. Ini kodenya dimasukin, Pak. Iya, 7553 6387. Pak, tadi apa sih, Pak? Menti.com. Menti.com. www.menti.com. Udah, Pak, udah dimasukin. Dah. Muncul Ada apa? gambar, Pak. Tampilannya apa? Gambar. Ada gambar ya? Ini kodenya yang angka ya, Pak? Voting Iya, kodenya angka 75536387. Ada gambar apa di situ? Gunung. Gambar, Pak. sama pohon. gunung, terus ada pohon. Gambar, Pak. Satu pohon. Ada daun. Kodenya berapa, Pak, tadi, Pak? Ada bunga, ada Kodenya ada pohon, ada batu, ada Alam, Pak. Kodenya ada di Pak? 75536387. Untuk yang sudah buka, nih pertanyaannya. Perhatikan. bentar, Pak. Bentar. Ada berapa jumlah hewan pada gambar di atas? Saya kembalikan lagi ke gambarnya ya. Oke. Saya belum ternak. Ada berapa hewan? Pak, kodenya tadi apa, Pak? Kodenya 75 Di chat ada di chat. 7553. 75536387. Berapa? Pak, ada berapa hewan kan? Yang di Ya. situ. Ada Tahu, berapa? Pak? Ada Bentar, 5. Pak, bentar. Ketik. Jawabannya diketik nanti. Ada 5, Pak. Nggak usah disebut. 3, Kalian 4, akan ketik. 5. Bentar. Sudah ya? Saya belum keluar, Pak, buat ngetiknya. Pak, Ya saya nanti. Ngetiknya di sini. nggak ada binatang, Pak. Silakan dijawab. Silakan dijawab. Saya keluar. Pak, ini saya nggak bisa, Pak, buat yang ngejawabnya itu. Nggak ada. Nih, sekarang ada. Ada sekarang. Saya nggak bisa masuk, Pak.
Pak, saya nggak bisa masuk, Pak. Ya nggak apa-apa. Ini Hewannya kan di mana, Ada Pak? satu hewan. pelatihan aja. Nggak bisa masuk, Pak. Ini untuk contoh ya, nanti kalian pada saat belajar karena emang belum terbiasa akan kayak gini nih. Pak, ini kodenya apa? Pak, saya belum bisa, Pak, dan sebagainya. Ini saya pakai Mentimeter yang memang tadi belum dijelaskan. Bisa login, Pak. Ada 39, ada 40 yang login, yang ikut. Nggak bisa login aku, Pak. Nggak bisa login. Kenapa? Nggak tahu. Di mana, Pak? Yang nggak bisa nggak apa-apa ya. Ini cuma latihan Langsung kok. masukin kode. Tadi disuruhnya langsung masukin kode, Pak. Nggak pakai login bisa kok. Ini cuma latihan. Di mana? Nggak harus. nggak ada Nih. gambarnya, Nggak apa-apa. Yang nggak ikutan nggak apa-apa. Pak, jawabannya di mana, Pak? Oh iya, Pak ya. Di mana, Pak? Nggak bisa masuk, Pak. Yang nggak bisa masuk nggak apa-apa ya. Karena kita waktunya sedikit. Juga Coba Pak, ya. saya Pak. Hewannya di mana hewannya? Mau tahu nih jawabannya berapa? Hewan Pak, hewan. Saya bener, Pak. Saya bener, Ada Pak. satu hewan. Five. Buaya, unta, Ular. Ular. 1. sama rusa. Oke, kita lihat jawabannya. Hitung sendiri. 6. 6. Ada berapa? Itu jawabannya dikirim, Pak. 6. Enggak. 6. Berapa saja? 6. Ada hewan apa aja? Ada rusa. Buaya, ular. Terus Ada 7 Pak. banyak. Ada buaya, ada kupu-kupu, ada unta, ada kelinci, Ada ular. ada ular kobra, ada rusa. Ada buaya. Iya, ada buaya darat. Kagak ngeliat buaya lu. Oh, itu buaya di pohon. 5 dong. Kok bisa sih? Kok kagak lihat kelincinya loh. Iya, selamat Buayanya di untuk mana, yang Pak? menjawabnya. Itu Buayanya bagus. nyamber jadi pohon. Jeli matanya ya. Kelinci ada di pohon tuh, di daun. Saya benar. Ya, Tapi kelincinya mana? kelincinya naik di pohon. Kita akan kembali film. Udah boleh keluar belum sih? Belum. Kata saya. Minta saya. Ali sudah selesai? Saya tidak tahu apa-apa. Sudah. Kayaknya Oke, ke mohon Google Meet. maaf ya. Tadi Miss Anisnya logout sebentar. Oke, Oh sekarang iya. tadi Oh, sudah iya. kan masih hutang games nih. Hutang game 1. Kalau tadi ya, kalau tadi sudah belajar tentang Mentimeter, Miss Anis mau ajak mainan quizzes nih. Mainan quizzes Oh tuh. ya. Coba Ih, kita siapa lagi itu? What? Quizzes baru sadar. udah ada yang pernah main? Dah. Silakan klik link yang ada di chat. Ya, link yang ada di chat silakan diklik. Chat. Ya, ada. Ada, Bu? Nggak ada, Bu. Adanya www.menti.com. Iya, tadi. Ada Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada Bu. Ada, Miss. Tidak ada Bu. Di chat mana Bu? Nggak ada. Ada di pipi. Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Orang Ada ini. Bu. It's gone. Itu hilang. Belum ada ini. Apa yang hilang? Ya. Oh, tak. Oh, yang Ada hilang. Bu. Oh, ini. Oke. Mari kita pencet. This is hard. Oke. Let's. Nggak ada mute. Oh. Ibu itu masuknya, Ibu. Miss, ini penampakannya akan seperti ini. Kalau kalian disuruh untuk apa namanya? Masukkan kode, boleh lihat di layar nih 069112.
Saya suruh enter your name. Ya, kasih nama itu berarti nama kamu. Enter your name itu berarti nama kamu. Enter Oke, your sudah name. enter your name. Ya. Terus, nih belum ada yang bergabung nih. Sebentar, Ibu. Oke, siap. Yes. Yes, 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 Joining, Bu. Saya lagi joining, Bu. Sabar, Bu. Oke. Yesin aja ini pokoknya. Bentar, Ini join the game ya, Bu. Bentar, Bu. Belum, Bu. Loading dulu, Bu. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Sip. Iya, iya. Tenang aja di Masuk, Bu. Ada, Bu. Lagi mobil-mobilan nih, Bu. Asik. Tunggu. Mobilan. Lagi mobil-mobilan, Bu. Tunggu. Makanya tunggu. Gas, ngeng. Ngeng. Ada mobil-mobil. Bisa, Bu. Ada yang bisa, ada yang enggak ya? Gas. Oke, kita refresh lagi. Saya boleh izin sebentar nggak, Bu? Ke toilet. Boleh. Ini udah mulai gimana, Bu? Nah, nih. Ini sudah muncul pesertanya. Boleh dilihat tuh, banyak sekali ya tuh. Bentar, Bu. Udah ada. Oke, Main yang mana, Bu? Yang Yang mana? Yang mana? Udah dimulai. Ke tebak tuh kan. Ayo, boleh. Saja. Pangah. Tebak kata dari gambar tersebut. Apaan? Ibu Mariam. Air. Elah. Bisa gabung, Bu. Tiga pohon. Ini siapa? Tebak gambar loh. Iya, tebak gambar. Ayo, siapa? Yang bisa. Ini Tidak bisa, Bu. Oh, tentu si Miau. Ring. ini. Tenaga listrik. Tenaga kilat. Tenaga listrik lah. Iya. Darah. Nis. Oh, ini kayak Tebak kata dari gambar. Iya, pegang tangan. Ya. Mariana. Wah, seru banget kayaknya. Yoi, Bu. Seru. Mana ini gambarnya nggak ada. Oke, tahu ini. Gampang, Bu. Error dari gambar tersebut. Gimana? Bisa, Bu. Ini sampai berapa, Bu? Sampai 20. Bu. Siapa ya? Aku habis terus. Aduh, ini Bu yang saya udah nomor 20, ini sampai nomor ini tebak. Selesai.
Bu. Bisa, saya udah. Bicara. Truk mata saya pergi ke pasar. 95%, Bu. Wow, 40% Bu saya. 40% saya meninggal. Ini siapa, Bun? Tinggal aja 5 kesultanan Saya sudah Bu 40% saya. Salah satu. 25%, Bu. bermainnya kita akhiri. Boleh Saya dilanjutkan kalau yang 90%, Bu. masih ingin bermain. Sebentar, musiknya masih ada. 5%. Buat gua. 5%. Ya. 25%, Bu. Salah pencet. Kalau main game seru ya. Lagi, Bu. Yuk, lagi. Seru ya. Bu, 75%, Bu. Lagi, Bu. Oke. Nanti ketika pembelajaran aplikasinya yang digunakan seperti itu. Jadi belajarnya tetap semangat dan seru. Oke. Bu. Setelah ini kita akan keluar dari Zoom. Oke. Baik, Bu. Kita akan keluar dari Zoom. Kemudian kalian akan diberikan link untuk menonton film. Setelah main game kita nonton film ya. Kalian buat rangkuman filmnya atau ceritakan kembali tentang filmnya di buku mat sama kalian. Oke. Jadi nanti akan dikirimkan link film. Kalian buat rangkumannya di buku mat sama kalian. Nah, Bu Wajun ada? Nah, Dikumpulin kapan, Bu? Dikumpulin kapan? Paling lambat malam ini. Pokoknya setiap tugas harus diselesaikan hari ini juga. Ya. Setiap tugas harus diselesaikan hari ini juga. Jangan ditunda-tunda. Jangan dibiasakan menunda pekerjaan ya. Seru kan main gamenya? Bu Ya. pakai Oke. Kalau karena Bu Ajunnya Keren, belum Bu. hadir, Bu, besok nih. besok kita pakai baju pramuka ya. Oke. Pakai baju pramuka. Pakai baju pramuka. Oke. Cukup sampai di sini pertemuan mat sama hari ini. Kita baca dulu doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye.